Mengapa di saat kita tidak melakukan apa-apa, itu justru membuat kita stres? Di video sebelumnya aku telah membuat video yang berbicara tentang mengapa di saat kita tidak melakukan apa-apa, itu justru membuat kita stres. Namun karena ada permasalahan audio pada video tersebut, maka aku memutuskan untuk membuat ulang video tersebut. Saat ini aku sudah menyelesaikan studi S1 ku dan sedang berada di fase menunggu untuk masuk ke jenjang profesi, dan jenjang profesi tersebut akan diselenggarakan pada bulan Agustus besok, dan saat ini masih bulan Mei ya, jadi aku saat ini masih punya waktu spare 3 bulan, dan sebelumnya aku sudah melewati masa spare waktu kosong selama 3 bulan, dan aku rasa aku memiliki kapasitas untuk bicara tentang ini karena saya sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam menganggur ya. Ya, apa yang aku sampaikan di video ini mungkin relate dengan teman-teman yang berada dalam fase gap year dan teman-teman yang berada di fase pengangguran ya. Mengapa di saat kita tidak melakukan apa-apa, itu justru membuat kita stres. Alasan pertama menurutku yaitu karena kita kehilangan tujuan dalam hidup. Kita kehilangan goals dalam hidup. Ketika kita sudah menyelesaikan studi kita, menyelesaikan hal-hal yang menurut kita sudah penting, maka ibaratnya to-do list kita, goals kita sudah terpenuhi semua. Dan apa yang terjadi ketika kita sudah memenuhi semua goals kita dan kita tidak membuat goals baru, kita akan mengalami existential crisis. Kita akan kebingungan mau ngapain di hidup ya. Ibaratnya dalam sebuah game, ketika kita sudah menyelesaikan semua misi yang ada di game tersebut, ya sebagai contoh games GTA San Andreas. Ketika kita sudah menyelesaikan semua misi yang ada di game tersebut, kita sudah menyelesaikan misi utama, misi sampingan, maka yang tersisa hanyalah kehampaan. Kita nggak tahu mau melakukan apa lagi, karena kita udah kehilangan arah, kita nggak tahu mau ngapain lagi. Dan itulah yang terjadi dengan diri kita yang kehilangan arah dalam hidup. Jadi bagaimana solusinya jika kalian mengalami problem di hal ini, yaitu kalian harus membuat goals baru. Kalian harus membangun purpose dalam hidup ya. Goals di sini misalnya yang aku lakukan sekarang ya, misalnya adalah membuat video YouTube, juga misalnya nge-gym misalnya, atau ikut kursus Muay Thai misalnya, atau untuk mendapatkan skor TOEFL sekian misalnya. Itu yang aku lakukan sekarang, dan itu memberikan sense of purpose dalam hidup kita. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan goals tertentu, maka kalian harus membuat goals yang baru supaya untuk terhindar dari existential crisis ini. Yang kedua yaitu menurutku adalah karena tidak merasakan banyak spektrum emosi lagi ya. Di saat kita masih sekolah, saat SD, SMP, SMA, saat kuliah, atau teman-teman yang sudah bekerja, itu kita cenderung untuk merasakan banyak spektrum emosi dalam hidup. Misalnya sebagai contoh kita ambil saat SMA nih. Saat SMA pasti kita akan merasakan perasaan marah, misalnya di saat kita di razia rambut misalnya, itu akan membuat kita marah dan kita akan merasakan sedih kita mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita akan merasa bahagia ketika kita mendapatkan nilai yang bagus ya. Kita akan merasa bahagia karena ketemu dengan orang-orang yang kita suka ya. Banyak spektrum emosi yang kita rasakan ketika kita berada di fase sekolah atau di fase bekerja. Nah, ketika kita tidak berada di fase tersebut lagi, kita berada di fase pengangguran atau gap year, kita tidak merasakan spektrum emosi tersebut. Dan itu membuat hidup kita akan terasa flat, terasa hampa. Itu alasannya. Nah, yang ketiga menurutku itu adalah karena kita kehilangan tantangan dalam hidup ya. Manusia suka tantangan, terlebih lagi laki-laki. Itulah alasannya mengapa kita suka bermain game yang sifatnya kompetitif ya. Terutama laki-laki yang masih anak-anak pasti sangat suka untuk bermain game yang sifatnya kompetitif. Misalnya bermain game Point Blank, Valorant, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan banyak game-game lainnya itu bersifat kompetitif. Nah, dengan kompetitif ini itu akan memberikan tantangan dalam hidup, memberikan tantangan. Nah, ketika kita tidak memiliki tujuan, maka kita tidak punya tantangan. Nah, ketika kita tidak mempunyai tantangan, itu membuat hidup kita akan terasa hampa, membuat kita malas untuk bangun di pagi hari untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Ya, karena kita nggak punya tantangan, ngapain kita bangun pagi? Ya, nggak ada semangat bangun pagi. Ya. Dan ini juga tidak hanya terjadi pada diriku, ini juga terjadi dengan beberapa temanku yang telah menyelesaikan studinya atau berada dalam fase gap year. Mereka mengatakan bahwa mereka tuh nggak semangat loh untuk bangun tidur di pagi hari karena mereka nggak punya tantangan sama sekali. Udah 3 ya. Yang keempat yaitu adalah karena tekanan sosial. Ketika kita sebelum kita nganggur, itu kita banyak mengerjakan hal-hal yang produktif ya. Misalnya saat SMA
kita masih mengerjakan tugas, kita masih baca buku dan sebagainya, itu kita akan merasa produktif di masa lalu. Nah, ketika kita sudah tidak melakukan apa-apa, ya kita merasa kayak ada yang kurang gitu loh. Karena sebelumnya kita terbiasa produktif dan sekarang kita nggak melakukan apa-apa, itu akan terjadi konflik di diri kita. Ya, kayak kita ngapain sih gitu kan? Kok nggak ada ngelakuin apa-apa? Itu akan memberikan tekanan pada diri kita untuk berperilaku produktif, yaitu tekanan dari internal diri kita. Nah, tekanan ini juga bisa terjadi dari tekanan dari lingkungan kita. Ketika kita nganggur atau gap year dan melihat orang lain yang misalnya lagi main sama temannya, bermain sama teman-teman kelasnya, misalnya lagi mengerjakan praktikum misalnya, atau lagi bekerja misalnya, itu akan memberikan tekanan sosial pada diri kita. Lah, orang aja produktif, kok kita cuma gini doang, kayak di rumah doang nggak lakukan apa-apa. Itu akan memberikan tekanan sosial pada diri kita. Itu udah 3 ya. Udah 4 ya. Apalagi ya, seingatku cuma 4 ya poin yang ingin ku sampaikan. Ya, itu aja yang ku ingat sekarang. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang ku sampaikan dan bisa mengetahui dan bisa mencari solusi dari permasalahan yang kalian rasakan saat ini. Saya Calvin Dwi Fortuna, sampai jumpa di video berikutnya.